Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mariantini dari Manajemen K4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mandiri yang berjudul Startup Top Up. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategik, sekaligus untuk menambah pemahaman mengenai topik yang dibahas. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Untuk itu, saya mohon perhatian dari Ibu serta teman-teman sekalian. Yang pertama, ada pendahuluan startup top up. Visi dan misi. Visi menjadi layanan top up pulsa, game, dan e-wallet yang cepat, terpercaya, dan terjangkau, serta mampu menjangkau pasar luas dengan pelayanan digital yang berkualitas dalam 3-5 tahun. Misinya, 1. Membangun layanan digital yang cepat, terpercaya, dan terjangkau dengan variasi produk yang beragam dalam satu layanan. Yang kedua, mengoptimalkan operasional online 24 jam untuk memaksimalkan volume transaksi dan memperluas jangkauan pasar di berbagai segmen. Yang ketiga, memanfaatkan model bisnis dengan modal awal yang rendah dan fleksibel agar mudah dijalankan. Yang keempat, menghadapi persaingan ketat dengan mengandalkan kecepatan transaksi sebagai nilai unggul dan menjaga loyalitas pelanggan melalui kualitas pelayanan. Dan yang kelima, yaitu mencapai target menjadi layanan berkualitas yang menjangkau pasar luas dalam kurung waktu 3-5 tahun. Yang kedua, ada analisis manajemen strategik. Analisis SWOT strategis, yaitu transaksi cepat dan efisien, produk beragam dalam satu layanan, operasional 24 jam berbasis online, dan modal awal rendah serta fleksibel. Weakness, persaingan harga sangat ketat, ketergantungan pada supplier, margin keuntungan relatif kecil, resiko gangguan jaringan atau sistem. Opportunization, permintaan tinggi dan berulang, pasar luas berbagai segmen, modal fleksibel dan mudah dijalankan, dan potensi jangkauan luas melalui online. Threats, kompetitor banyak dan agresif, margin rendah menekan profit, risiko supplier dan sistem, dan penipuan perubahan tren. Tujuan SWOT, strategi SO, memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, optimalkan layanan cepat dan 24 jam, maksimalkan variasi produk untuk pasar luas, perluas penjualan berbasis online. Strategi ST, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, jadikan kecepatan sebagai nilai unggul, pertahankan loyalitas pelanggan melalui pelayanan, jaga kualitas layanan di tengah persaingan. Strategi WO, mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, tingkatkan efisiensi untuk mengatasi margin kecil, pilih supplier yang lebih andal dan stabil, perkuat pemasaran digital tanpa bergantung pada harga. Dan yang terakhir ada strategi WT, weakness threats, meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, kontrol biaya operasional secara ketat, siapkan alternatif dan cadangan supplier, serta tingkatkan keamanan transaksi. Dan yang ketiga ada analisis masalah dan solusi e-wallet. Masalah GoPay. 1. Masalah teknis transaksi. Delay, kode token atau SN game tidak muncul setelah saldo terpotong. Sistem down, layanan sedang diperbaiki saat jam sibuk. Double input, transaksi menggantung, ragu mengulang atau menunggu. Koneksi tidak stabil, gangguan jaringan menyebabkan transaksi pending atau gagal. Yang kedua, kendala akun atau saldo. Limit bulanan, batas akumulasi saldo masuk atau keluar tercapai, mengakibatkan transaksi ditolak. Verifikasi keamanan, permintaan verifikasi ulang atau PIN saat transaksi menyebabkan delay. Yang ketiga, pembayaran listrik dan token, limit KWH PLN. ID pelanggan mencapai batas maksimal pengisian bulanan,
ID tidak ditemukan, sistem gagal, query data pelanggan PLN. Dan yang keempat, top up game, ketidaksesuaian item, diamond atau mata uang game tidak sesuai nominal, region lock, akun game tidak sesuai region layanan GoPay. Solusinya yaitu delay, tunggu beberapa menit, cek riwayat transaksi, dan hubungi CS jika tidak muncul. Sistem down, coba lagi nanti, cek status layanan di media sosial, pastikan aplikasi terbaru. Double input, cek riwayat transaksi, tunggu sebelum mencoba lagi, jangan lakukan transaksi berulang. Limit KWH PLN, hubungi PLN untuk info batas, coba lain waktu, gunakan metode pembayaran lain. ID tidak ditemukan, periksa nomor ID pelanggan, hubungi PLN, pastikan data sudah benar. Dan item tidak sesuai, hubungi CS, pastikan nominal sesuai, screenshot bukti transaksi. Rekomendasi penanganan SOP, validasi riwayat, screenshot transaksi, update aplikasi. Selanjutnya ada masalah Oppo serta solusinya. Masalahnya yaitu 1. Top up gagal saldo terpotong. Penyebabnya yaitu gangguan sistem Oppo atau bank, jaringan internet tidak stabil, delay dari pihak bank atau merchant. Solusinya yaitu tunggu 1-24 jam, saldo masuk otomatis, cek mutasi rekening atau riwayat transaksi. Hubungi CS Oppo lewat aplikasi. Yang kedua adalah top up tidak masuk ke akun. Penyebabnya yaitu saldo nomor Oppo atau nomor HP salah, metode pembayaran, transaksi belum diproses. Solusinya yaitu pastikan nomor HP benar sebelum top up, cek status transaksi di aplikasi atau bank, hubungi Oppo jika lebih dari 24 jam. Yang ketiga, tidak bisa top up atau ditolak. Penyebabnya yaitu akun belum upgrade ke Oppo Premier, limit saldo sudah penuh, sistem sedang maintenance. Solusinya yaitu upgrade ke Oppo Premier atau verifikasi KTP, coba cek batas maksimal saldo atau 2 juta basic, 20 juta Premier. Coba lagi beberapa saat kemudian. Dan yang terakhir ada biaya admin mahal dan aplikasi error. Penyebabnya yaitu metode pembayaran berbeda, kebijakan biaya tiap metode berbeda, bug aplikasi, HP penuh, koneksi buruk. Solusinya yaitu pilih metode top up lebih murah, cek info biaya sebelum transaksi, update aplikasi, hapus sampah, restart HP. Dan ada juga masalah dana, yaitu gangguan teknis, aplikasi tidak bisa dibuka, sampah numpuk, versi kadaluarsa, transaksi gagal, saldo terpotong tapi pending, koneksi lemah, error pembelian paket, error saat beli paket data atau pulsa. Keamanan dan akun, yaitu akun dibekukan, aktivitas mencurigakan, login di banyak perangkat, phishing dan penipuan, link palsu, saldo hilang, akun diambil alih. Keterbatasan aplikasi, 1 perangkat, hanya aktif di 1 smartphone, sulit jika ganti ponsel. Top up tidak masuk, butuh waktu pemrosesan dari bank atau mini market. Login atau OTP, gagal terima kode, gangguan jaringan. Verifikasi KYC gagal, unggah KTP atau foto diri bermasalah. Ada juga solusinya, yaitu aplikasi tidak bisa dibuka. Bersihkan sampah aplikasi, restart perangkat, update aplikasi ke versi terbaru, reinstall jika perlu. Verifikasi KYC gagal. Gunakan foto KTP yang jelas, pencahayaan cukup saat selfie, data sesuai identifikasi asli, coba ulang setelah beberapa waktu. Transaksi gagal, pastikan koneksi internet stabil, cek status transaksi di riwayat, tunggu jika masih pending, hubungi CS jika saldo terpotong. Akun dibekukan dan phishing, hubungi CS Dana segera, siapkan data diri untuk verifikasi, hindari login di banyak perangkat, jangan klik link mencurigakan, jangan bagikan OTP atau PIN. Login dan OTP.
pastikan nomor HP aktif dan sinyal baik, cek SMS tidak terblokir, gunakan jaringan stabil, coba metode OTP lain. Dan ada top up satu perangkat. Tunggu beberapa menit, periksa bukti transaksi, laporkan ke Dana dengan bukti, logout dari perangkat lama, gunakan fitur bantuan atau restart akun. Selanjutnya ada masalah ShopeePay. 1. Perang diskon. Model bakar modal meningkatkan pengeluaran dan merugikan kesetiaan konsumen, ketergantungan pada promosi berlebihan. Yang kedua, persaingan ketat. Dominasi pesaing di industri e-wallet mengurangi keunggulan dan margin laba, persaingan semakin insentif. Yang ketiga, ketergantungan ekosistem. Ketergantungan pada platform Shopee membatasi fleksibilitas layanan, tidak bisa berdiri sendiri. Yang keempat, keterbatasan fleksibilitas. Ketergantungan pada merchant membatasi jangkauan layanan. Tidak semua merchant menerima ShopeePay. Yang kelima, keamanan dan teknis. Gangguan teknis dan risiko siber menurunkan kepercayaan pengguna. Keamanan data menjadi perhatian utama. Yang keenam, literasi digital. Rendahnya literasi fitur menghambat optimalisasi layanan, banyak pengguna tidak memahami fitur lengkap. Adapun solusi ShopeePay. 1. Kurangi ketergantungan promo. Loyalty program behavior based, cashback konsisten, misi harian, track transaksi, level user. 2. Fokus segmen tertentu. Target pelajar dengan fitur budgeting sederhana, personalisasi layanan sesuai kebutuhan segmen, benefit, dan finansial atau limit lebih tinggi. Yang ketiga, open ecosystem. Integrasi luas dengan berbagi e-commerce, kolaborasi dengan transportasi, tagihan, dan lain-lain. Yang keempat, peluasan use case, shipping otomatis dan mode hemat atau warning overspending, speed bill, langganan otomatis, transfer lintas platform. Yang kelima, bangun kepercayaan. Fitur keamanan yang baik dan sistem anti-fraud real-time, notifikasi di setiap transaksi, dan transparansi gangguan. Dan yang keenam yaitu edukasi user. Gunakan UI simple dan tutorial singkat pertama kali, konten edukasi dan push notification untuk update. Selanjutnya, yang keempat, analisis CSR dan ISO. CSR GoPay. Bentuk program CSR GoPay mendukung UMKM. GoPay membantu pelaku usaha kecil dengan menyediakan sistem pembayaran digital atau KRIS yang mempermudah transaksi tanpa uang tunai. Inklusi keuangan. GoPay memberikan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Program donasi sosial. GoPay menyediakan fitur donasi untuk membantu kegiatan sosial seperti bencana alam dan pendidikan. Edukasi digital. GoPay memberikan edukasi tentang pengguna dompet digital dan keamanan transaksi. Tujuan dan manfaat CSR GoPay: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung perkembangan UMKM, mendorong ekonomi digital Indonesia, memberikan akses keuangan yang lebih luas. Manfaatnya yaitu bagi masyarakat, transaksi lebih mudah dan cepat. Bagi UMKM, penjualan meningkat, dan bagi perusahaan meningkatkan citra dan kepercayaan. Kesimpulannya, CSR GoPay berfokus pada pengembangan ekonomi digital dan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan UMKM, inklusi keuangan, program sosial, dan edukasi digital. Selanjutnya ada CSR OPPO, pilar dan program. Pilar utama CSR OPPO yaitu strategi CSR OPPO secara konsisten berfokus pada 3 pilar yang selaras dengan misi pemerintah dalam ekonomi digital. Yang pertama, inklusi keuangan, financial inclusion, memberikan akses layanan keuangan bagi masyarakat, unbanked, tidak punya akun bank, dan underbanked. Melalui aplikasi masyarakat bisa menabung, berinvestasi, dan memiliki asuransi dengan nominal kecil atau mikro. Yang kedua, pemberdayaan UMKM.
digitalisasi jutaan, pedagang pasar dan pelaku usaha mikro melalui penggunaan KRIS yang membantu mereka memiliki catatan transaksi formal untuk mempermudah akses kredit perbankan. Dan yang terakhir ada literasi digital dan keuangan. Edukasi berkelanjutan melalui kampanye seperti Pintar Bareng Oppo atau webinar mengenai pengelolaan keuangan digital dan keamanan siber. Program unggulan 2024-2026, dukungan program makan bergizi gratis atau MBG. Oppo menjadi platform utama dalam memfasilitasi transaksi dan penyaluran dana untuk menyediakan makanan UMKM dalam program pemerintah ini. Hal ini memastikan transparansi aliran dana. Oppo Donasi, fitur integrasi di aplikasi yang memudahkan pengguna menyalurkan zakat, sedekah, dan bantuan kemanusiaan ke lembaga terverifikasi seperti bazar, rumah zakat, dan lain-lain. Digitalisasi ekosistem keagamaan, modernisasi kotak amal masjid dan tempat ibadah menggunakan kris Oppo untuk meninggalkan risiko pencurian dan peningkatkan akuntabilitas donasi. CSR Oppo atau dampak perbedaan. Analisis dampak. Profit atau ekonomi. Dengan membawa UMKM ke dalam ekosistem digital, Oppo menciptakan pasar baru yang meningkatkan volume transaksi jangka panjang. POVE atau sosial. Membantu pemerintah dalam distribusi insentif seperti kartu pekerja secara tepat sasaran dan cepat ke dompet digital warga. Plan atau lingkungan. Kampanye pengurangan penggunaan kertas melalui e-recap, struk digital, dan pengurangan sirkulasi uang fisik yang memerlukan biaya logistik serta emisi karbon tinggi. Perbedaan dengan kompetitor yaitu fokus sinergi, sangat terikat dengan ekosistem Grab atau transportasi dan makanan. Advokasi investasi, lebih agresif dalam mengedukasi investasi mikro atau reksadana dan emas di dalam aplikasi sebagai bentuk tanggung jawab membantu masyarakat lepas dari jeratan pinjol ilegal. CSR dana, program sisberdaya dan disberdaya, efisiensi lingkungan, efisiensi energi dan pengurangan emisi, pengelolaan limbah elektronik, akses dan edukasi keuangan digital atau online dan offline, literasi yang terhubung dengan produk, kolaborasi dengan Mary Crops Indonesia, donasi dan sosial, fitur donasi dalam aplikasi, berdonasi seperti saat bicara dana. CSR ShopeePay. Yang pertama, ShopeePay peduli, donasi langsung di aplikasi, aman dan transparan, fitur donasi matching, fokus bantuan bencana, sanitasi, zakat atau sedekah, mitra, bazar, rumah zakat, dompet, duafa. Yang kedua, kelas tunai, edukasi UMKM, literasi keuangan untuk UMKM, materi, perencanaan keuangan, keamanan digital, KRIS, tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan kelola usaha. Yang ketiga, pembayaran UMKM, digitalisasi pedagang lokal, insentif transaksi, dan dukungan ekonomi lokal, KRIS tanpa biaya awal. Yang keempat, Spark Student Ambassador, mahasiswa sebagai duta literasi keuangan, edukasi finance di kampus dan masyarakat. 5. Shopee untuk negeri, dukungan modal dan infrastruktur UMKM, ShopeePay sebagai kanal penyaluran bantuan. CSR perusahaan top up. 1. Program donasi digital peduli, menyediakan fitur donasi langsung di aplikasi untuk bantuan bencana alam, pendidikan, zakat, dan kegiatan sosial lainnya. Transaksi transparan dan mudah diakses pengguna. Yang kedua, edukasi literasi keuangan digital, mengadakan program edukasi kepada masyarakat dan UMKM mengenai pengelolaan keuangan, keamanan transaksi digital, serta penggunaan layanan top up dan pembayaran online. Yang ketiga yaitu pemberdayaan UMKM dan agen mitra, membantu warung, konter, dan agen kecil menjadi mitra penjualan pulsa, token listrik, voucher game, dan pembayaran digital untuk meningkatkan pendapatan merek.
Yang keempat, inklusi keuangan masyarakat. Memberikan akses layanan pembayaran digital kepada masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan melalui sistem top-up yang mudah dan cepat. Yang kelima, yaitu program bantuan sosial musiman. Mengadakan pembagian sembako, santunan yatim, bantuan kuota internet, dan voucher listrik pada momen tertentu seperti Ramadan atau saat bencana. Dan yang keenam adalah kampanye transaksi aman, memberikan edukasi rutin terkait penipuan online, keamanan akun, OTP, dan perlindungan data pengguna agar masyarakat lebih aman dalam bertransaksi. Tujuan CSR perusahaan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung UMKM, memperluas ekonomi digital, dan membangun kepercayaan pelanggan. ISO perusahaan dan kendala. ISO 26000 atau sosial, pemberdayaan UMKM atau agen, edukasi keamanan transaksi bagi konsumen, penyediaan fitur donasi transparan, dan peluasan inklusi keuangan. ISO 14001 atau lingkungan, digitalisasi layanan tanpa kertas, efisiensi energi server, dan edukasi hemat listrik kepada pengguna. ISO 9001 atau mutu, penjaminan keandalan sistem transaksi, pelatihan kompetensi untuk mitra dan agen, dan pelindungan keamanan data pengguna. ISO 45001 atau K3, fasilitas kerja ergonomis bagi tim IT, dukungan kesejahteraan atau sosial bagi mitra, serta edukasi keamanan fisik di lokasi agen. Kendala utamanya yaitu sosial dan mutu, kesulitan membangun sistem pelaporan donasi real-time, standarisasi kualitas ribuan agen yang beragam, dan ancaman penipuan online atau kebocoran data yang terus berkembang. Lingkungan dan K3, tantangan mengukur jejak karbon server, pengelolaan limbah elektronik, serta beban kerja operasional 24 jam yang memicu stres karyawan. Operasional, tingginya biaya sertifikasi atau audit, serta sulitnya mengubah budaya organisasi agar seimbang antara profit dan tanggung jawab sosial. Tujuan akhirnya yaitu mengintegrasikan standar-standar ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung ekonomi digital, dan membangun kepercayaan pelanggan secara berkelanjutan. Kesimpulan akhirnya yaitu GoPay, fokus pada masalah teknis transaksi, pembayaran listrik atau token, dana top-up, game dengan solusi validasi riwayat dan update aplikasi. Yang kedua ada dana, tantangan keamanan, akun dibekukan, dan keterbatasan perangkat dengan solusi verifikasi dan manajemen perangkat yang baik. Selanjutnya ada Oppo, masalah terkait verifikasi akun, limit saldo, dan biaya admin dengan solusi upgrade ke Premiere dan pemilihan metode yang tepat. Dan selanjutnya ada juga Shopee, fokus pada strategi bisnis, ekosistem, dan literasi digital dengan solusi loyalty, program, dan edukasi pengguna. Pemahaman mendalam tentang masalah dan solusi ini penting untuk pengembangan bisnis top-up yang sukses di era digital. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.